Kumpulan rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Dengan Perjanjian Kerja tahun 2023. Kemampuan umum, 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Rangkuman materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pendahuluan. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan dasar hukum dalam pengaturan kepegawaian di Indonesia. Undang-undang ini mengatur status, hak, kewajiban, pengangkatan, promosi, dan pemberhentian ASN. Definisi dan tujuan ASN Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada jabatan pemerintah, dan memperoleh penghasilan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tujuan utama dari ASN adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama di pemerintahan pusat. 2. Prinsip-prinsip ASN UU Nomor 5 Tahun 2014 juga mengatur 8 prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah netralitas politik, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, keberlanjutan, disiplin, dan loyalitas. Contoh, seorang ASN harus menjaga netralitas politik saat menjalankan tugas dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. 3. Rekrutmen dan pengangkatan ASN. Undang-undang ini menjelaskan bahwa penerimaan pegawai ASN dilakukan melalui seleksi yang diselenggarakan dengan prinsip transparansi, kompetitif, objektif, dan profesional. Proses rekrutmen dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Contoh, sebuah instansi pemerintah akan mengadakan seleksi penerimaan pegawai baru untuk posisi analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Seleksi ini akan diikuti oleh calon-calon yang memenuhi syarat dan akan mengikuti serangkaian tes seperti tes tulis dan wawancara. 4. Kewajiban dan hak ASN. UU Nomor 5 Tahun 2014 juga menyebutkan kewajiban dan hak ASN. Di antara kewajiban ASN adalah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, loyalitas kepada negara dan pemerintah, serta menjaga sikap dan perilaku baik. Sedangkan hak ASN meliputi hak mendapatkan persamaan perlakuan, jaminan kepastian hukum, kesejahteraan, dan fasilitas yang memadai. Contoh, seorang ASN memiliki kewajiban untuk hadir tepat waktu dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, haknya adalah mendapatkan fasilitas kesehatan dan tunjangan pensiun. Pembinaan dan pengawasan ASN. Pembinaan dan pengawasan ASN dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Instansi pemerintah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN dalam melaksanakan tugasnya. Contoh, seorang ASN akan mendapat pembinaan dari atasan atau pimpinan instansi terkait untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kesimpulan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan landasan hukum penting dalam pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai definisi dan tujuan ASN, prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi, rekrutmen dan pengangkatan ASN, kewajiban dan hak ASN, serta pembinaan dan pengawasan ASN. Memahami dan mengimplementasikan UU ini penting bagi semua ASN agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Rangkuman materi, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP ini mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang berlaku untuk semua instansi pemerintah.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah: 1. Manajemen PNS. PP ini menegaskan bahwa manajemen PNS dilakukan berdasarkan prinsip manajemen yang baik dan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. PNS diharapkan untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan kinerja PNS yang objektif dan adil. 2. Rekrutmen dan seleksi PNS. PP ini mengatur mengenai proses rekrutmen dan seleksi PNS. Dalam hal ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan proses yang berkualitas, adil, dan terbuka. Misalnya, pengumuman lowongan kerja PNS harus disertakan dengan persyaratan yang jelas dan objektif, sehingga semua calon pelamar memiliki kesempatan yang sama. Selain itu, tes seleksi harus didesain dengan baik dan mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan yang dilamar. 3. Pembinaan PNS. PP ini juga mengatur mengenai pembinaan PNS agar mereka dapat berkembang dan meningkatkan kompetensi. Pemanggilan untuk pembinaan kerap dilakukan oleh atasan langsung PNS, dan dalam hal ini, atasan diharapkan memberikan masukan, bimbingan, dan pengawasan yang memadai untuk meningkatkan kinerja PNS. Selain itu, dalam pembinaan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. 4. Promosi dan mutasi. PP ini juga mengatur mengenai proses promosi dan mutasi PNS. Promosi PNS dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan kualitas diri, serta memenuhi syarat yang ditentukan. Sedangkan mutasi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengembangan karir, dan kesempatan yang adil bagi PNS yang lebih berprestasi. Contoh penerapan ini adalah ketika seorang PNS yang telah menunjukkan kinerja yang baik diberikan kesempatan untuk memperoleh promosi ke jabatan yang lebih tinggi. 5. Reward dan sanksi. PP ini juga memuat ketentuan mengenai reward dan sanksi terhadap PNS. PNS yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi akan mendapatkan reward berupa penghargaan atau insentif sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Di sisi lain, PNS yang dinilai melanggar kode etik atau tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau bahkan pemecatan dari jabatannya. Penjelasan singkat mengenai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di atas memberikan gambaran umum mengenai materi yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, calon pegawai yang akan mengisi formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama akan diuji mengenai pemahaman dan penerapan ketentuan dalam PP tersebut. 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Rangkuman materi PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah PP Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. PP ini membahas tentang perubahan dalam penggunaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut ini adalah beberapa pokok materi yang terdapat dalam PP Nomor 17 Tahun 2020/1. Pengaturan umum pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dari penerapan PP ini, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, penjelasan tentang definisi penting yang terkait dengan PP ini juga terdapat dalam bagian ini. Contoh, salah satu definisi yang dijelaskan dalam PP ini adalah definisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu pegawai yang diangkat untuk waktu tertentu melalui pengaturan perjanjian kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ketentuan pendaftaran dan seleksi.
Materi ini menjelaskan prosedur pendaftaran dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran, tahapan seleksi, serta penyelenggaraan tes seleksi. Contoh, salah satu contoh poin dalam bagian ini adalah tentang persyaratan pendaftaran yang mencakup persyaratan umum seperti memiliki KTP, ijazah pendidikan terakhir, dan surat keterangan sehat. 3. Penetapan jabatan dan formasi. Bagian ini menjelaskan mengenai penetapan jabatan dan formasi yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jumlah formasi jabatan, kualifikasi jabatan, dan pembagian prioritas formasi dijelaskan dalam materi ini. Contoh, PP ini menyebutkan bahwa kualifikasi jabatan ditetapkan berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. 4. Pengangkatan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai prosedur pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat ketentuan mengenai masa kerja, hak dan kewajiban pegawai, serta pembayaran gaji dan tunjangan. Contoh, PP ini menyebutkan bahwa masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat ditetapkan selama 1 tahun dengan kemungkinan diperpanjang. 5. Penilaian kinerja. Materi ini menjelaskan mengenai penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat ketentuan mengenai metode penilaian kinerja, pengaruh penilaian terhadap penghargaan dan sanksi, serta kemungkinan perpanjangan masa kerja. Contoh, PP ini menyebutkan bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan melalui evaluasi rutin yang dilakukan oleh atasan langsung. 6. Pengakhiran hubungan kerja. Bagian ini menjelaskan mengenai pengakhiran hubungan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat ketentuan mengenai berbagai alasan pengakhiran hubungan kerja, prosedur pengakhiran, serta hak dan kewajiban setelah pengakhiran. Contoh, salah satu alasan pengakhiran hubungan kerja yang disebutkan dalam PP ini adalah berakhirnya masa kerja yang telah ditetapkan. Melalui PP nomor 17 tahun 2020, pemerintah berusaha melakukan perubahan dalam penggunaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pengadaan, pengangkatan, dan pengakhiran hubungan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4. PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rangkuman materi PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan peraturan pemerintah PP nomor 49 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar lebih efektif, efisien, dan profesional. Pokok materi 1, definisi dan ketentuan umum P3K, PP nomor 49 tahun 2018 memberikan definisi P3K sebagai hubungan kerja antara pemerintah dengan tenaga kerja yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan umum P3K meliputi penerimaan pegawai P3K, hak dan kewajiban pegawai P3K, perubahan perjanjian kerja, serta pengakhiran hubungan kerja P3K. Contoh, sebuah instansi pemerintah setempat menjalin perjanjian kerja dengan seorang analis sumber daya manusia (SDM) sebagai pegawai P3K untuk periode 2 tahun. Pokok materi 2, prosedur penerimaan pegawai P3K. Prosedur penerimaan pegawai P3K mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi pemerintah terkait. Dalam proses seleksi, BKN melakukan pengumuman lowongan, perekaman data dan persyaratan pelamar, ujian tertulis, wawancara, serta penetapan hasil seleksi. Contoh, seorang analis SDM mengikuti prosedur penerimaan pegawai P3K dengan melamar pada waktu yang ditentukan, melengkapi persyaratan yang diminta, dan mengikuti tahapan seleksi yang mencakup ujian tertulis dan wawancara.
Pokok materi 3, hak dan kewajiban pegawai P3K. Pegawai P3K memiliki hak-hak yang sama dengan pegawai negeri sipil PNS pada umumnya, seperti hak atas gaji, tunjangan, cuti, dan jaminan sosial. Pegawai P3K juga memiliki kewajiban, antara lain mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku, menjaga profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan baik. Contoh, seorang analis SDM sebagai pegawai P3K memiliki hak atas gaji dan tunjangan yang sama dengan pegawai PNS lainnya. Namun, ia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan, menjaga kerahasiaan data pegawai, dan bekerja dengan profesionalisme. Pokok materi 4, perubahan dan pengakhiran hubungan kerja P3K. Perubahan perjanjian kerja P3K dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, alasan yang jelas, atau adanya kebutuhan organisasi yang mendesak. Pengakhiran hubungan kerja P3K dapat terjadi karena berakhirnya masa perjanjian, tidak memenuhi kewajiban, atau adanya pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak. Contoh, seorang analis SDM memperoleh perubahan perjanjian kerja P3K karena diberikan tugas tambahan yang relevan dengan bidangnya. Namun, hubungan kerja P3K dapat diakhiri jika pegawai tersebut melanggar kewajiban atau adanya kebijakan pengurangan pegawai. Dengan menguasai materi PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seorang analis SDM dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai pegawai P3K. Prosedur penerimaan, hak dan kewajiban, serta perubahan dan pengakhiran hubungan kerja menjadi komponen penting untuk memahami mekanisme dan tata kelola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 5 Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Rangkuman materi Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Pada tahun 2023, Permenpan RP nomor 1 diterbitkan oleh Kementerian Pan-RB untuk mengatur tentang jabatan fungsional di pemerintahan. Rangkuman materi ini akan membahas pokok-pokok penting dalam peraturan tersebut, serta memberikan penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi. 1. Pengertian jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan yang mendalam di bidang tertentu. Dalam peraturan ini, jabatan fungsional dikategorikan menjadi jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Contoh, satu contoh jabatan fungsional adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, yang membutuhkan pengetahuan mendalam dalam bidang sumber daya manusia. 2. Persyaratan jabatan fungsional. Peraturan ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan fungsional. Persyaratan ini meliputi pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang jabatan. Contoh, untuk menduduki jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, seseorang harus memiliki gelar sarjana di bidang manajemen sumber daya manusia dan minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang yang relevan. 3. Hak dan kewajiban pegawai jabatan fungsional. Peraturan ini memberikan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh pegawai yang menduduki jabatan fungsional. Hak-hak termasuk hak atas pengembangan karir, kenaikan pangkat, dan tunjangan yang sesuai dengan jabatan fungsional. Kewajiban termasuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan bidang jabatan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama memiliki hak untuk mengikuti pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Kewajibannya adalah melakukan analisis dan perencanaan sumber daya manusia dengan teliti dan akurat. 4. Penilaian kinerja pegawai jabatan fungsional. Peraturan ini mengatur tentang penilaian kinerja pegawai jabatan fungsional, yang dilakukan secara objektif dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja ini digunakan untuk menilai prestasi dan mengatur pengembangan karir pegawai.
Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama akan dinilai kinerja berdasarkan kemampuannya dalam menyusun kebijakan sumber daya manusia yang efektif dan menyelenggarakan pelatihan untuk pegawai sesuai kebutuhan. 5. Pengembangan karir pegawai jabatan fungsional Permenpan RP nomor 1 juga mengatur tentang pengembangan karir pegawai jabatan fungsional, yang meliputi pelatihan, pendidikan lanjutan, dan kenaikan pangkat. Tujuan dari pengembangan karir ini adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam jabatannya. Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat mengikuti pelatihan manajemen sumber daya manusia yang lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuannya dalam bidang ini. Jika berhasil, pegawai tersebut berhak mendapatkan kenaikan pangkat yang sesuai. Dalam Permenpan RP nomor 1 tahun 2023, terdapat beberapa pokok materi penting yang mengatur tentang jabatan fungsional. Materi tersebut meliputi pengertian jabatan fungsional, persyaratan jabatan fungsional, hak dan kewajiban pegawai jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai jabatan fungsional, serta pengembangan karir pegawai jabatan fungsional. Memahami dan mengikuti peraturan tersebut akan menjadi panduan bagi para calon pegawai pemerintah untuk menghadapi ujian seleksi penerimaan. Kemampuan khusus, 1. Jabatan fungsional analis SDM aparatur rangkuman materi, jabatan fungsional analis SDM aparatur. Pengantar, dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, salah satu formasi jabatan yang ditawarkan adalah analis sumber daya manusia SDM aparatur ahli pertama. Jabatan ini memiliki peran penting dalam pengelolaan SDM di lingkungan pemerintahan. Dalam rangkuman ini, akan dibahas tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur, termasuk penjelasan lengkap dan contoh-contoh dari setiap pokok materinya. 1. Pengertian analis SDM aparatur. Analisis SDM aparatur adalah kegiatan yang mengkaji dan menganalisis kebutuhan, ketersediaan, dan pengelolaan SDM di dalam organisasi pemerintah. Analis SDM aparatur bertanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan SDM, merumuskan rekomendasi solusi, dan memantau implementasinya. Contoh, seorang analis SDM aparatur ditugaskan untuk melakukan studi kelayakan pengembangan program pelatihan pegawai di sebuah instansi pemerintah. Ia mengumpulkan data mengenai kebutuhan pelatihan, kemampuan yang ada, dan menyusun rencana strategis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Kompetensi analis SDM aparatur. A. Analisis kebutuhan SDM, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM berdasarkan analisis jabatan, evaluasi kinerja, dan perencanaan pengembangan SDM. Contoh, seorang analis SDM aparatur menganalisis jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada suatu instansi. Berdasarkan analisis tersebut, ia menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang pengembangan teknologi informasi, sehingga mengusulkan rekrutmen pegawai baru dengan kemampuan tersebut. B. Manajemen kinerja, mengelola dan melakukan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Contoh, seorang analis SDM aparatur memberikan perhatian khusus terhadap evaluasi kinerja pegawai di unit kerja tertentu yang belum mencapai target yang ditetapkan. Ia melakukan analisis terhadap penyebabnya, memberikan feedback kepada pegawai terkait, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. C. Pengembangan SDM, merencanakan dan melaksanakan program pengembangan kompetensi dan karir pegawai. Contoh, seorang analis SDM aparatur merancang program pelatihan kepemimpinan bagi pegawai di instansi pemerintah. Ia memilih materi yang relevan, menentukan metode pelatihan yang efektif, dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. 3. Proses rekrutmen dan seleksi. A. Pengumuman dan pendaftaran, menyiapkan pengumuman penerimaan pegawai, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi administrasi. Contoh, seorang analis SDM aparatur membantu dalam penyusunan pengumuman penerimaan pegawai, melaksanakan proses pendaftaran,
serta melakukan verifikasi persyaratan calon pegawai. B. Uji tulis dan uji kompetensi, melaksanakan uji tulis dan uji kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. Contoh, seorang analis SDM aparatur menyusun soal uji tulis dan uji kompetensi untuk calon pegawai dengan spesialisasi keuangan, dengan memastikan pemilihan soal yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dijalankan. C. Wawancara dan asesmen, melakukan wawancara dan asesmen terhadap calon pegawai yang lolos seleksi sebelumnya. Contoh, seorang analis SDM aparatur melakukan wawancara dan asesmen terhadap calon pegawai yang telah lulus uji tulis dan uji kompetensi. Tujuan dari wawancara dan asesmen ini adalah untuk lebih memahami kemampuan dan kecocokan calon pegawai dengan tugas-tugas yang akan diemban. Kesimpulan, jabatan fungsional analis SDM aparatur memiliki peran penting dalam pengelolaan SDM di pemerintahan. Kompetensi yang diperlukan antara lain adalah analisis kebutuhan SDM, manajemen kinerja, pengembangan SDM, serta keterampilan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Dengan memiliki pemahaman dan kemampuan yang mumpuni, seorang analis SDM aparatur dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas SDM di institusi pemerintahan. 2. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. I. Pengertian ASN. ASN aparatur sipil negara adalah sebutan untuk pegawai pemerintah yang bekerja dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. ASN memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan pelaksanaan program-program pemerintah. 2. Kebutuhan ASN. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN merupakan proses yang penting dalam mengatur tenaga kerja yang diperlukan oleh pemerintah. Berikut ini adalah beberapa pokok materi yang perlu dipahami dalam proses penentuan kebutuhan ASN. 1. Analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan untuk mempelajari tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kebutuhan jumlah pegawai dalam setiap jabatan. Contohnya, analisis jabatan dapat dilakukan untuk menentukan berapa banyak analis sumber daya manusia yang diperlukan dalam suatu instansi pemerintah. 2. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja melibatkan analisis gap antara kebutuhan ASN dengan jumlah pegawai yang ada saat ini. Gap ini dapat terwujud karena adanya kekurangan pegawai atau kesalahan alokasi tenaga kerja. Contohnya, jika hasil analisis menunjukkan kurangnya analis sumber daya manusia dalam pemerintahan, maka diperlukan perencanaan untuk merekrut lebih banyak pegawai dengan kualifikasi tersebut. 3. Seleksi dan rekrutmen. Seleksi dan rekrutmen dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan ASN. Proses ini meliputi pengumuman lowongan, penerimaan berkas, uji kompetensi, dan wawancara. Contohnya, jika terdapat kebutuhan akan analis sumber daya manusia, instansi pemerintah akan mengumumkan lowongan jabatan tersebut dan melakukan seleksi terhadap pelamar yang memenuhi kualifikasi. 4. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan tahap penting setelah perekrutan ASN. Melalui pelatihan, para pegawai akan diberikan keahlian dan pengetahuan tambahan yang relevan dengan tugas-tugas yang akan diemban. Contohnya, seorang analis sumber daya manusia dapat diberikan pelatihan mengenai manajemen SDM dan penggunaan sistem informasi kepegawaian yang baru. 5. Evaluasi kebutuhan ASN. Evaluasi kebutuhan ASN dilakukan secara berkala untuk melihat apakah jumlah ASN yang ada masih sesuai dengan kebutuhan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebutuhan. Contohnya, jika melalui evaluasi diketahui terdapat kelebihan analis sumber daya manusia dalam suatu instansi, maka bisa dilakukan penyesuaian jumlah pegawai atau realokasi pegawai ke unit atau jabatan lain yang membutuhkan. Dalam proses penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, kerjasama antara instansi pemerintah, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat penting.
Hal ini bertujuan agar kebutuhan ASN dapat diatur dan dipenuhi dengan efektif sesuai dengan tujuan dan kebijakan pemerintah. 3. Pengadaan ASN. Pengadaan ASN aparatur sipil negara merupakan proses seleksi dan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk membentuk tenaga profesional yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam pemerintahan. Proses ini penting dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang optimal dan efektif. Dalam pengadaan ASN, terdapat beberapa pokok materi yang harus dipahami dan dikuasai oleh calon pegawai. Pokok-pokok materi tersebut mencakup 1. Peraturan pelaksanaan seleksi. Materi ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan seleksi ASN yang meliputi persyaratan, tahapan seleksi, bobot nilai, format dan mekanisme penilaian, serta ketentuan lain yang berkaitan. Contoh peraturan pelaksanaan seleksi dapat berupa Keputusan Menteri PANRB tentang Tata Cara Seleksi ASN tahun 2023. 2. Materi pengetahuan umum. Calon pegawai harus memiliki pengetahuan luas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pemerintahan dan tugas-tugas ASN. Materi pengetahuan umum bisa mencakup mengenai sejarah, konstitusi, demokrasi, pemerintahan, dan berbagai kebijakan publik yang relevan. Contoh soal pengetahuan umum dapat berupa pertanyaan tentang tokoh-tokoh penting dalam proses kemerdekaan Indonesia atau prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Materi keahlian. Pokok materi ini lebih spesifik dan berkaitan langsung dengan jabatan yang diperlamar. Sebagai analis sumber daya manusia, calon pegawai perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, pengelolaan karyawan, serta berbagai aspek lain yang terkait. Contoh soal keahlian bisa berupa kasus studi yang menguji kemampuan calon pegawai dalam merancang program pelatihan karyawan atau menyusun kebijakan pengembangan karir. 4. Materi kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan materi yang penting dalam pengadaan ASN. Calon pegawai harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, bahasa Indonesia, serta kebudayaan dan adat istiadat Indonesia. Contoh soal kewarganegaraan dapat berupa pertanyaan tentang sila-sila dalam Pancasila atau lagu-lagu wajib nasional. Melalui pemahaman dan penguasaan atas materi-materi tersebut, calon pegawai akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi seleksi pengadaan ASN. Selain itu, penting juga bagi calon pegawai untuk mengikuti berbagai persiapan seperti mengikuti bimbingan belajar atau mengambil kursus yang berkaitan dengan materi-materi tersebut guna meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Pengadaan ASN merupakan proses yang selektif dan kompetitif. Oleh karena itu, calon pegawai perlu mempersiapkan diri dengan baik serta memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk menghadapi seleksi tersebut. Melalui pemahaman dan penguasaan materi-materi yang diajukan dalam seleksi, diharapkan calon ASN dapat memperoleh hasil yang optimal dan menjadi bagian dari tenaga profesional yang berkualitas dalam pemerintahan. 4. Pangkat dan jabatan ASN. Pangkat dan jabatan ASN. Pangkat dan jabatan merupakan dua hal yang seringkali dikaitkan dalam dunia aparatur sipil negara ASN. Keduanya memainkan peran penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dalam konteks seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2023, pemahaman mengenai pangkat dan jabatan ASN menjadi hal yang krusial bagi calon pegawai. Pangkat ASN mengacu pada tingkatan hierarki dalam ASN. Setiap ASN memiliki pangkat yang berbeda-beda, dimulai dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Pangkat ini biasanya mencerminkan kedudukan dan tingkat keahlian ASN yang bersangkutan. Contoh pangkat terendah dalam ASN adalah pangkat pembina, kemudian dilanjutkan dengan pangkat penata, pengatur, penata tingkat pertama, penata muda, dan seterusnya hingga pangkat tertinggi yaitu jabatan puncak Ibnu, 2019. Dengan adanya pangkat, struktur organisasi ASN dapat berjalan dengan lebih efektif, karena setiap tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
Sementara itu, jabatan ASN mengacu pada posisi atau tugas khusus yang diemban oleh ASN tersebut. Jabatan dapat berbeda-beda tergantung pada keahlian dan spesialisasi yang dimiliki oleh ASN. Jabatan ASN dapat mencakup berbagai bidang seperti keuangan, administrasi, hukum, dan sumber daya manusia. Contoh jabatan dalam bidang sumber daya manusia adalah analis sumber daya manusia. Seorang analis sumber daya manusia bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Mereka juga bertugas menyusun kebijakan dan program pengembangan SDM yang optimal untuk kemajuan organisasi Kementerian Pan-RB 2014. Dengan adanya jabatan, ASN dapat mengemban tanggung jawab dan fungsi di masing-masing bidang sesuai keahlian yang dimiliki. Perlu dicatat bahwa pangkat dan jabatan ASN tidak selalu berhubungan secara langsung. Artinya, seorang ASN dapat memiliki pangkat yang tinggi namun menduduki jabatan yang sama dengan ASN berpangkat lebih rendah. Hal ini dapat terjadi bila ASN telah menempuh pendidikan atau melalui proses pembinaan yang memenuhi persyaratan untuk naik pangkat. Sebagai contoh, seorang ASN yang awalnya berpangkat pengatur muda dapat dipromosikan menjadi pengatur utama meskipun jabatannya tetap sebagai analis sumber daya manusia. Dalam hal ini, promosi pangkat bertujuan untuk mengakui prestasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Setiawan, 2021. Sesuai dengan tema seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2023, pemahaman mengenai pangkat dan jabatan ASN menjadi suatu kebutuhan penting bagi calon pegawai. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antara pangkat dan jabatan, calon pegawai dapat mempersiapkan diri secara optimal untuk mengikuti seleksi dan menentukan langkah karir mereka di dunia ASN. 5. Pengembangan karir ASN. Pengembangan karir ASN. Pengembangan karir merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara ASN. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi ASN untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensi, dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam pelayanan publik. Bagi ASN yang menginginkan pengembangan karir, perlu memahami bahwa hal tersebut memerlukan upaya dan komitmen yang tinggi serta adanya perencanaan yang matang. Berikut ini adalah rangkuman materi pengembangan karir ASN. 1. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap ASN yang ingin mengembangkan karir mereka. Hal ini meliputi menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta membuat rencana tindakan yang terstruktur. Contoh perencanaan karir yang baik adalah ASN yang menetapkan tujuan untuk mencapai jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan. 2. Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi menjadi kunci dalam pengembangan karir ASN. ASN perlu selalu mengikuti perkembangan dalam bidangnya, mengambil peluang untuk mengikuti pelatihan dan kursus, serta memperoleh sertifikasi yang relevan dengan posisi yang diinginkan. Misalnya, seorang ASN di bidang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat mengikuti pelatihan manajemen sumber daya manusia dan memperoleh sertifikasi sebagai profesional dalam bidang tersebut. 3. Pemberdayaan diri. ASN juga perlu mengembangkan pribadi mereka agar siap menghadapi tantangan dan tuntutan di level yang lebih tinggi. Pemberdayaan diri melibatkan pengembangan soft skills seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan manajemen waktu. ASN dapat mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, seperti seminar, workshop, atau membaca buku yang relevan dengan pengembangan kepribadian. 4. Membangun jaringan. Membangun jaringan merupakan langkah penting dalam pengembangan karir ASN. ASN perlu menjalin hubungan dengan rekan sekerja, atasan, dan pihak eksternal yang bisa memberikan dukungan dan peluang karir. Dengan memiliki jaringan yang solid, ASN akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai peluang karir, proyek-proyek yang relevan, dan berbagi pengalaman dengan orang lain.
Misalnya, seorang ASN di Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dapat mendapatkan rekomendasi dari seorang atasan untuk memimpin proyek pengembangan sumber daya manusia yang lebih besar. 5. Evaluasi diri. Evaluasi diri merupakan langkah yang penting dalam pengembangan karir ASN. ASN perlu secara objektif mengevaluasi kinerja dan pencapaian yang telah dilakukan, mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan, serta merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karir. Melalui evaluasi diri yang baik, ASN dapat terus memperbaiki kualitas kinerja serta belajar dari kesalahan dan pengalaman masa lalu. Dalam rangkuman materi ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir ASN memerlukan perencanaan yang matang, peningkatan kompetensi, pemberdayaan diri, pembangunan jaringan, dan evaluasi diri yang terus-menerus. Melalui pengembangan karir yang baik, diharapkan ASN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pelayanan publik dan mendorong kemajuan negara. 6. Pola karir ASN. Pola karir ASN. Pengembangan karir menjadi salah satu hal yang penting dalam dunia kerja. Sama halnya dengan aparatur sipil negara ASN, pola karir menjadi acuan dalam proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satu formasi jabatan yang ada adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Pada tahun 2023, bagi para calon ASN yang ingin mengambil jabatan sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, perlu mempersiapkan diri dengan menguasai berbagai materi yang terdapat dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah. Adapun rangkuman materi dan penjelasan lengkap mengenai pola karir ASN akan dibahas dalam bab ini. Pertama, pola karir ASN dimulai dari jabatan penerimaan pertama hingga mencapai jabatan puncak. ASN akan memulai kariernya dari golongan I hingga golongan 4. Dalam setiap golongan, terdapat beberapa pangkat yang harus ditempuh. Misalnya, dalam golongan I terdapat pangkat golongan IA, IB, dan seterusnya. Kedua, dalam pola karir ASN terdapat kenaikan pangkat yang didasarkan pada masa kerja dan penilaian kinerja. Setiap ASN memiliki hak untuk naik pangkat setelah memenuhi masa kerja yang ditetapkan dan mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Masa kerja yang ditetapkan berbeda-beda pada setiap pangkat dan golongan. Penilaian kinerja yang baik juga menjadi syarat bagi ASN untuk naik pangkat. Contohnya, seorang ASN yang masuk sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama akan memulai kariernya dari golongan I. Setelah memenuhi masa kerja dan mendapatkan penilaian kinerja yang baik, ASN tersebut dapat naik pangkat ke golongan 2, kemudian naik pangkat lagi ke golongan 3, dan seterusnya. Ketiga, selain kenaikan pangkat, ASN juga memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensinya. Dalam pola karir ASN, terdapat program pendidikan dan pelatihan yang dapat diikuti oleh para ASN. Dengan mengikuti program ini, ASN bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Misalnya, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang sumber daya manusia untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, ASN dapat menjadi lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya. Keempat, pola karir ASN juga melibatkan aspek promosi. Setelah mencapai pangkat tertentu, ASN juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan. Promosi jabatan ini berarti ASN akan menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab dan tugas yang lebih besar. Misalnya, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama yang telah mencapai pangkat golongan 4 memiliki peluang untuk mendapatkan promosi jabatan menjadi kepala bagian sumber daya manusia. Dalam posisi ini, tanggung jawab dan tugas yang diemban akan lebih kompleks dan meningkat. Dalam rangkuman materi mengenai pola karir ASN bagi formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, terdapat beberapa pokok materi yang harus dipahami dengan baik.
Mulai dari pola kenaikan pangkat berdasarkan masa kerja dan penilaian kinerja, peluang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, hingga promosi jabatan yang memberikan tanggung jawab dan tugas yang lebih besar. Sebagai calon ASN, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan belajar dan menguasai materi-materi tersebut agar dapat menjalani pola karir ASN dengan baik. Dengan pola karir yang jelas, ASN akan memiliki arah dan motivasi untuk mengembangkan karir serta memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan negara. 7. Promosi ASN. Rangkuman materi, promosi ASN. Pada ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, salah satu materi yang perlu dipelajari bagi formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama adalah promosi ASN. Promosi ASN adalah proses kenaikan pangkat atau jabatan bagi seorang aparatur sipil negara ASN yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. 1. Pengertian promosi ASN. Promosi ASN adalah perpindahan seorang ASN dari pangkat jabatan yang lebih rendah ke pangkat jabatan yang lebih tinggi. Promosi ini dapat berdasarkan kinerja kerja, pendidikan, pengalaman, atau sejumlah faktor lainnya. Promosi ASN bertujuan untuk memotivasi ASN agar dapat meningkatkan kualitas kerja dan memberikan pengakuan terhadap prestasi yang telah dicapai. Contoh: misalkan seorang ASN dengan pangkat pembina 3A, yang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Kemudian, ASN tersebut dipromosikan menjadi penata 3B, berdasarkan prestasi dan pengalaman yang dimiliki. 2. Syarat promosi ASN. Untuk dapat dipromosikan, seorang ASN harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat promosi ASN biasanya meliputi kriteria kualitas kerja, masa kerja, pendidikan, pelatihan, tes kompetensi, dan sebagainya. Syarat-syarat ini berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku di instansi pemerintah masing-masing. Contoh: sebagai contoh, syarat promosi ASN di suatu instansi pemerintah terdiri dari minimal 3 tahun masa kerja yang baik, minimal memiliki pendidikan terakhir sarjana, dan berhasil menjalani tes kompetensi yang diadakan oleh instansi tersebut. 3. Proses promosi ASN. Proses promosi ASN biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan promosi, penilaian kinerja, pelaksanaan tes, hingga pengumuman hasil promosi. Setiap tahapan memiliki peran dan kriteria penilaian yang berbeda. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa promosi dilakukan secara transparan dan berdasarkan kualitas kerja serta prestasi yang dicapai. Contoh: seorang ASN yang ingin dipromosikan harus mengajukan permohonan promosi kepada atasan langsung, kemudian dilakukan penilaian kinerja untuk mengevaluasi prestasi kerja yang telah dicapai. Setelah itu, ASN tersebut akan mengikuti tes kompetensi yang meliputi tes tertulis, wawancara, atau ujian praktik. Setelah semua tahapan selesai, hasil promosi akan diumumkan kepada ASN yang mengajukan permohonan. 4. Manfaat promosi ASN. Promosi ASN memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi ASN yang dipromosikan maupun bagi instansi pemerintah. Bagi ASN, promosi berarti kenaikan status, pangkat, dan penghasilan yang lebih baik. Promosi juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja seorang ASN. Bagi instansi pemerintah, promosi ASN dapat memotivasi pegawai lain untuk meningkatkan kualitas kerja, serta mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Contoh: seorang ASN yang berhasil dipromosikan menjadi pejabat pembina tingkat pertama 4A akan mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan dan lebih banyak tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi bidang kerjanya. Hal ini akan memberikan motivasi kepada ASN tersebut untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan berkontribusi lebih bagi instansi pemerintah. Dalam rangkuman materi ini, telah dijelaskan pengertian promosi ASN, syarat promosi ASN, proses promosi ASN, serta manfaat promosi ASN.
Memahami konsep dan prosedur promosi ASN akan sangat berguna bagi seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dalam mengelola dan mengawasi proses promosi ASN di instansi pemerintahan. 8. Mutasi ASN. Rangkuman materi, mutasi ASN, penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi. Pendahuluan. Mutasi ASN aparatur sipil negara merupakan proses perpindahan pegawai dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain dalam lingkup pemerintahan. Tujuan utama dari mutasi ASN adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta mengoptimalisasi kinerja dan pengembangan pegawai. Pada tahun 2023, seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dilakukan untuk formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi materi mutasi ASN dengan fokus pada jabatan tersebut. Pokok materi. 1. Definisi mutasi ASN. Mutasi ASN adalah perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat mengalami mutasi ASN dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Kesehatan jika terdapat kebutuhan tenaga ahli di bidang sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan. 2. Alasan mutasi ASN. A. Pemenuhan kebutuhan organisasi. Mutasi ASN dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan atau memperkuat unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. B. Pengembangan karir. Mutasi ASN dapat menjadi kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan pengalaman kerja di berbagai unit kerja. Ini juga dapat membantu pegawai dalam meraih promosi atau kenaikan jabatan di masa depan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat dimutasi untuk mengisi kekosongan jabatan analis sumber daya manusia di kantor regional di provinsi lain untuk memperkuat tim sumber daya manusia di daerah tersebut. 3. Prosedur mutasi ASN. A. Identifikasi kebutuhan. Organisasi identifikasi kebutuhan mutasi ASN berdasarkan analisis kebutuhan jabatan yang tidak terpenuhi atau membutuhkan tenaga ahli. B. Seleksi. Pegawai yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi internal yang meliputi asesmen kompetensi, wawancara, atau penilaian lainnya. C. Penempatan. Setelah seleksi, pegawai yang berhasil akan ditempatkan di unit kerja baru sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contoh, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama mengikuti seleksi internal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, Pegawai Negeri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kemudian ditempatkan di Kementerian Kesehatan. 4. Keuntungan mutasi ASN. A. Pengembangan karir. Mutasi ASN memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kompetensi di berbagai unit kerja. B. Penyebaran pengetahuan. Dengan mutasi ASN, pegawai dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dari unit kerja sebelumnya ke unit kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. C. Peningkatan jaringan. Melalui mutasi ASN, pegawai dapat memperluas jaringan dan hubungan dengan pegawai di unit kerja lain, yang dapat mendukung kolaborasi dan pertukaran informasi di masa depan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama yang telah mengalami mutasi ASN ke berbagai unit kerja dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang keberagaman organisasi pemerintahan dan hubungan yang kuat dengan sesama pegawai di berbagai instansi. Kesimpulan, mutasi ASN merupakan proses perpindahan pegawai yang penting untuk mengoptimalkan kinerja organisasi pemerintahan dan pengembangan karir pegawai. Sebagai seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama pada tahun 2023, memahami materi mutasi ASN akan memberikan pemahaman yang baik tentang proses mutasi dan manfaatnya. Dalam menghadapi ujian seleksi, penting untuk menguasai definisi, alasan, prosedur, dan keuntungan mutasi ASN serta memberikan contoh yang relevan untuk mendukung penjelasan tersebut. 9. Penugasan ASN. Rangkuman materi, penugasan ASN.
Pengertian penugasan ASN. Penugasan ASN adalah proses pemberian tugas kepada aparatur sipil negara ASN dalam rangka melaksanakan jabatannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki. Penugasan diatur berdasarkan Undang-Undang ASN dan peraturan yang berlaku. Pokok materi 1. Prinsip-prinsip penugasan ASN. Prinsip kepentingan pelayanan publik. ASN ditugaskan sesuai dengan kepentingan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat. Prinsip keahlian. ASN ditugaskan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan baik. Prinsip ketersediaan. ASN harus siap dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contoh. Misalnya, seorang ASN dengan latar belakang keahlian di bidang komunikasi ditempatkan dalam tugas menyusun materi publikasi pemerintah. Prinsip keahlian diterapkan dengan menempatkan ASN pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya untuk menghasilkan publikasi yang efektif. 2. Jenis-jenis penugasan ASN. Penugasan rutin, tugas yang harus dilakukan secara berkala dalam menjalankan fungsinya sebagai ASN. Penugasan proyek, tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proyek atau program kerja yang bersifat sementara. Penugasan khusus, tugas yang diberikan kepada ASN berdasarkan kebutuhan organisasi yang memerlukan keahlian atau kecakapan khusus. Contoh. Seorang ASN dapat memiliki penugasan rutin seperti mengelola data-data pegawai secara berkala, penelitian rutin terhadap kebutuhan pegawai, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Sementara itu, penugasan proyek dapat berupa pembuatan program pelatihan bagi para pegawai baru. Sedangkan, penugasan khusus berkaitan dengan keahlian tertentu seperti penanganan konflik atau rekrutmen pegawai baru. 3. Proses penugasan ASN, identifikasi kebutuhan. Organisasi mengidentifikasi kebutuhan dan peran yang harus dilaksanakan oleh ASN. Penentuan ASN. ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan ditunjuk untuk menjalankan tugas. Pemberian penjelasan dan dukungan. ASN mendapatkan penjelasan tugas dan dukungan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Monitoring dan evaluasi. Organisasi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas ASN serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Contoh. Organisasi yang ingin meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan program pelatihan dapat mengidentifikasi kebutuhan akan ASN dengan keahlian pendidikan dan pelatihan. Kemudian melakukan proses penentuan ASN yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Setelah itu, ASN yang ditunjuk akan mendapatkan penjelasan mengenai program pelatihan dan mendapatkan dukungan untuk melaksanakan tugasnya. Organisasi juga akan melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi terhadap dampak program pelatihan tersebut. Dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip, jenis-jenis penugasan, dan proses penugasan ASN, diharapkan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengambil formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat lulus dalam seleksi dan siap menjalankan tugas dengan baik sebagai ASN yang ditugaskan. 10. Pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ASN menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Untuk itu, pada tahun 2023, pemerintah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Dalam rangkuman ini, akan dijelaskan materi-materi terkait pengembangan kompetensi ASN. Pertama, materi yang perlu dipahami adalah mengenai konsep kompetensi. Kompetensi adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan baik. Contoh dari konsep kompetensi ini adalah seorang analis sumber daya manusia perlu memiliki pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan, keterampilan dalam melakukan analisis data karyawan,
dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pembahasan tentang kebutuhan pengembangan kompetensi ASN menjadi materi yang penting. Dalam memenuhi tuntutan tugas dan tuntutan lingkungan, ASN perlu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang relevan. Misalnya, dalam posisi analis sumber daya manusia, kebutuhan pengembangan kompetensi bisa berupa kemampuan dalam mengelola dan menginterpretasi data karyawan, kemampuan dalam merancang strategi pengembangan sumber daya manusia, dan kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan bagi pegawai. Selanjutnya, materi yang perlu dipelajari adalah strategi pengembangan kompetensi ASN. Strategi pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti pelatihan dan pengembangan, pendidikan formal atau informal, penugasan proyek, serta mentoring dan coaching. Contoh dari strategi pengembangan kompetensi bagi seorang analis sumber daya manusia adalah melalui pelatihan penggunaan software hari analitik, mengikuti program pendidikan lanjutan di bidang manajemen sumber daya manusia, atau melibatkan diri dalam proyek-proyek pengembangan kepegawaian. Selain itu, juga penting untuk mempelajari tentang evaluasi pengembangan kompetensi ASN. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan kompetensi yang telah dilakukan telah berhasil. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian kinerja, penilaian kompetensi, atau penilaian diri. Misalnya, seorang analis sumber daya manusia dapat dievaluasi melalui penilaian dari atasan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan atau melalui penilaian diri dengan melakukan refleksi terhadap penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Terakhir, materi yang perlu dipahami adalah pentingnya pengembangan kompetensi dalam meningkatkan kinerja ASN. Dengan mengembangkan kompetensi, ASN dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ada di lingkungan kerja. Memiliki kompetensi yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas kerja serta memberikan kepuasan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai contoh, seorang analis sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan dapat memberikan rekomendasi yang tepat sehingga memberikan dampak positif pada pengembangan karyawan. Dalam penyeleksian penerimaan PPPK untuk formasi analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, pemahaman dalam pengembangan kompetensi ASN sangat penting. Dengan mempelajari konsep kompetensi, kebutuhan pengembangan, strategi pengembangan, evaluasi, serta manfaat dari pengembangan kompetensi, calon pegawai pemerintah dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. 11. Penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja ASN. Pengertian penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja ASN aparatur sipil negara adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana ASN mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk menilai kualitas dan hasil kerja ASN serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja mereka. Pokok materi penilaian kinerja ASN. 1. Komponen penilaian. Penilaian kinerja ASN terdiri dari beberapa komponen yang harus dinilai secara objektif. Beberapa komponen yang umumnya digunakan dalam penilaian kinerja ASN antara lain, kualitas kerja, menilai sejauh mana hasil kerja ASN mencapai standar yang ditetapkan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia menunjukkan kualitas kerja yang baik dengan menghasilkan laporan analisis yang akurat dan relevan. Kuantitas kerja, menilai sejauh mana ASN mencapai target kuantitas kerja yang telah ditetapkan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan dengan mengolah data karyawan lebih dari target yang ditetapkan. Inisiatif dan inovasi, menilai sejauh mana ASN memiliki ide-ide baru dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan kinerja. Contoh, seorang analis sumber daya manusia memperkenalkan sistem manajemen kinerja baru yang efektif untuk meningkatkan performa karyawan. 2. Metode penilaian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja ASN,
yang meliputi penilaian oleh atasan. Atasan langsung ASN memberikan penilaian berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka dalam melihat kinerja ASN. Contoh, seorang analis sumber daya manusia mendapatkan penilaian dari manajer yang mengawasi pekerjaannya secara langsung. Penilaian sendiri self-assessment. ASN melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dengan menggambarkan kinerja mereka berdasarkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia menilai dirinya sendiri berdasarkan pencapaian tujuan dan kompetensi yang ditetapkan. Penilaian oleh rekan kerja ASN memberikan penilaian berdasarkan kolaborasi dan kerja tim yang telah dilakukan. Contoh, seorang analis sumber daya manusia mendapatkan penilaian dari koleganya yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan proyek bersama. 3. Siklus penilaian kinerja. Penilaian kinerja ASN biasanya dilakukan dalam siklus tertentu, yang meliputi penetapan tujuan. ASN dan atasan langsung menyepakati tujuan kerja yang akan dicapai dalam periode penilaian. Pelaksanaan kerja. ASN bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi penilaian. Atasan melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN berdasarkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan. Pembahasan hasil. Atasan dan ASN membahas hasil penilaian dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Contoh, seorang analis sumber daya manusia dan atasan langsungnya menyepakati tujuan kerja untuk meningkatkan efisiensi proses rekrutmen karyawan. Setelah periode penilaian selesai, atasan melakukan evaluasi terhadap kinerja analis sumber daya manusia dalam mencapai tujuan tersebut. Hasil penilaian kemudian dibahas bersama untuk memberikan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan pada proses rekrutmen. Dalam mengimplementasikan penilaian kinerja ASN, penting untuk menjaga prinsip kerjasama antara atasan dan bawahan. Proses penilaian harus objektif, transparan, dan konstruktif agar dapat memberikan stimulus bagi ASN untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya penilaian kinerja yang baik, diharapkan ASN mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam rangkuman di atas, penilaian kinerja ASN melibatkan komponen-komponen seperti kualitas dan kuantitas kerja, inisiatif dan inovasi. Metode penilaian bisa melalui penilaian oleh atasan, penilaian sendiri, dan penilaian oleh rekan kerja. Sedangkan siklus penilaian yang umum dilakukan meliputi penetapan tujuan, pelaksanaan kerja, evaluasi, dan pembahasan hasil. 12 disiplin ASN. Rangkuman materi. Disiplin ASN. Disiplin adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara ASN. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN harus memiliki kedisiplinan yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai pentingnya disiplin ASN serta contoh-contoh implementasi disiplin dalam tugas seorang analis sumber daya manusia (SDM) sebagai aparatur ahli. Pertama, pentingnya disiplin ASN. Disiplin merupakan salah satu aspek kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan memiliki disiplin yang baik, seorang ASN dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Disiplin juga merupakan cerminan integritas seorang ASN dalam menjalankan kode etik dan moralitas sebagai abdi negara. Implementasi disiplin dalam tugas analis SDM. 1. Teladan dalam waktu kerja. Seorang analis SDM perlu menunjukkan disiplin dalam mematuhi aturan jam kerja yang telah ditetapkan. Contohnya, tiba tepat waktu di kantor, menghadiri rapat atau pertemuan yang telah dijadwalkan, serta menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. 2. Patuh terhadap aturan dan prosedur. Sebagai ASN, seorang analis SDM harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur yang berlaku di instansi pemerintah. Mematuhi aturan-aturan tersebut akan membantu mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan adil. Contohnya,
Dalam proses perekrutan pegawai baru, seorang analis SDM harus menjalankan prosedur seleksi yang telah ditetapkan secara teliti dan objektif. 3. Menghormati atasan dan sesama pegawai. Disiplin juga tercermin dalam sikap menghormati atasan dan sesama pegawai. Seorang analis SDM perlu menjalin hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Contohnya, menghormati pendapat orang lain dalam rapat dan bersikap sopan dalam berkomunikasi. 4. Menghindari konflik kepentingan. Seorang analis SDM harus menjaga integritasnya dengan menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan objektivitas pekerjaannya. Contohnya, seorang analis SDM tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kode etik dan peraturan instansi, seperti menerima gratifikasi atau terlibat dalam praktik nepotisme. 5. Melakukan peningkatan kompetensi. Seorang analis SDM yang disiplin akan senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau seminar yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya, seorang analis SDM dapat mengikuti training tentang manajemen sumber daya manusia atau melakukan self-study untuk memahami perkembangan terkini dalam bidang SDM. Kesimpulan: disiplin merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Dalam tugas seorang analis SDM, disiplin ditunjukkan melalui teladan dalam waktu kerja, patuh terhadap aturan dan prosedur, menghormati atasan dan sesama pegawai, menghindari konflik kepentingan, serta melakukan peningkatan kompetensi. Dengan memiliki disiplin yang tinggi, seorang analis SDM dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 13. Penghargaan ASN. Penghargaan ASN. Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara ASN, yang telah memberikan kontribusi yang baik dan berprestasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN serta mendorong mereka untuk terus berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, salah satu formasi jabatan yang tersedia adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pegawai untuk memahami konsep dan implementasi penghargaan ASN. Pertama, poin penting dalam penghargaan ASN adalah penilaian kinerja yang objektif. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan capaian kerja yang telah diatur dalam penugasan. Sebagai contoh, seorang analis sumber daya manusia diharapkan mampu mengelola database pegawai dengan akurat dan tepat waktu. Penilaian kinerja dilakukan secara teratur dan transparan, menggunakan indikator ukuran yang jelas dan dapat diukur. Dalam penilaian kinerja ini, ASN yang mampu melebihi target kerja yang ditetapkan akan berhak mendapatkan penghargaan. Kedua, pemberian penghargaan bisa dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai. Bentuk penghargaan tunai dapat berupa bonus atau insentif yang diberikan langsung kepada ASN yang berhasil mencapai target kerja. Pemberian penghargaan tunai ini memberikan motivasi finansial kepada ASN dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, penghargaan dapat pula diberikan dalam bentuk non-tunai, seperti penghargaan berupa sertifikat, piagam, atau penghargaan lain yang dapat dijadikan sebagai bukti prestasi yang dihasilkan. Ketiga, penghargaan ASN perlu diselenggarakan secara adil dan transparan. Pemberian penghargaan sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang objektif dan tidak memihak. Dalam hal ini, jaminan kepastian hukum dan kejelasan aturan menjadi penting sehingga ASN dapat mengetahui kriteria yang digunakan untuk pemberian penghargaan. Dengan demikian, ASN merasa adil dan dihargai dalam berbagai aspek kinerja mereka. Keempat, penghargaan ASN juga bisa diberikan dalam bentuk promosi atau peningkatan jabatan. ASN yang berhasil meraih prestasi yang luar biasa dapat diberikan kesempatan untuk naik jabatan atau mendapatkan promosi. Dengan adanya kesempatan naik jabatan,
ASN akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Contohnya, seorang analis sumber daya manusia yang berhasil mengembangkan sistem manajemen SDM yang efektif dapat dipromosikan menjadi kepala bagian SDM. Kelima, penghargaan ASN tidak hanya berguna untuk motivasi individu, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi institusi atau lembaga tempat ASN bekerja. ASN yang merasa dihargai dan mendapatkan penghargaan cenderung lebih loyal dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kepada masyarakat. Penghargaan yang diberikan kepada ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat kerja dan motivasi ASN untuk berprestasi. Oleh karena itu, dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2023 bagi formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, calon pegawai harus memahami konsep penghargaan ASN, mulai dari penilaian kinerja yang objektif, bentuk penghargaan yang dapat diberikan, keadilan dalam pemberian penghargaan, hingga dampak positif yang dapat diberikan bagi ASN dan institusi tempat mereka bekerja. Dengan pemahaman yang baik tentang penghargaan ASN, calon pegawai diharapkan dapat menjadi ASN yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai analis sumber daya manusia. 14 Penggajian, tunjangan, dan fasilitas ASN. Rangkuman materi pembahasan penggajian, tunjangan, dan fasilitas ASN. Penggajian, tunjangan, dan fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kehidupan karyawan agar tetap nyaman dan termotivasi dalam bekerja. Pada tulisan ini, akan dijelaskan secara lengkap mengenai penggajian, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan kepada aparatur sipil negara ASN dengan analisis sebagai jabatan yang dipilih. Pertama, untuk menggaji ASN, pemerintah menggunakan prinsip penggajian berdasarkan golongan dan pangkat. ASN akan ditempatkan dalam golongan tertentu sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Penggajian ASN dilakukan secara teratur, biasanya setiap bulan, dan dibayar melalui rekening bank yang sudah ditentukan. Pemerintah juga memberikan komponen-komponen dalam gaji ASN, antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Contoh, sebagai analis sumber daya manusia, seorang ASN dengan golongan 3A memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000 per bulan. Selain itu, ASN tersebut mendapatkan tunjangan keluarga sebesar Rp500.000, tunjangan kinerja sebesar Rp400.000, dan tunjangan jabatan sebesar Rp600.000. Jadi, total gaji yang diterima ASN tersebut adalah Rp4 juta per bulan. Kedua, tunjangan merupakan tambahan yang diberikan kepada ASN untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tunjangan tersebut dapat berupa tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan daerah, dan lain-lain. Tunjangan keluarga diberikan kepada ASN yang memiliki tanggungan keluarga, seperti istri, suami, dan anak-anak. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh ASN. Sedangkan, tunjangan jabatan diberikan berdasarkan jabatan dan tingkatan ASN. Contoh, seorang ASN dengan jabatan analis sumber daya manusia yang berprestasi dapat menerima tunjangan kinerja sebesar 10% dari gaji pokoknya. Jika gaji pokok ASN tersebut sebesar Rp4 juta per bulan, maka ASN tersebut akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp400.000 per bulan. Ketiga, fasilitas yang diberikan kepada ASN juga sangat penting untuk menunjang kinerja dan kesejahteraan mereka. Fasilitas tersebut dapat berupa fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas tempat tinggal, dan lain-lain. Fasilitas kesehatan misalnya pemerintah memberikan BPJS Kesehatan kepada ASN dan keluarga sebagai jaminan perlindungan kesehatan. Fasilitas transportasi seperti subsidi bahan bakar minyak atau kendaraan dinas juga diberikan kepada beberapa ASN yang memenuhi syarat.
Fasilitas tempat tinggal dapat berupa rumah dinas atau subsidi sewa rumah. Contoh, sebagai seorang analis sumber daya manusia, ASN tersebut mendapatkan fasilitas kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan dinasnya. ASN tersebut dapat menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pekerjaan seperti rapat, inspeksi, atau tugas di luar kantor. Fasilitas ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam menjalankan tugas. Penggajian, tunjangan, dan fasilitas merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ASN. Melalui penggajian yang proporsional, tunjangan yang adil, dan fasilitas yang memadai, diharapkan ASN dapat bekerja dengan optimal dan tetap termotivasi. 15. Pemberhentian ASN. Pemberhentian ASN. Pemberhentian ASN atau aparatur sipil negara merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri hubungan kerja antara ASN dengan instansi pemerintah tempatnya bertugas. Pemberhentian ASN dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan atas permintaan sendiri, atau diberhentikan secara tidak hormat. Dalam bab ini, akan dijelaskan pokok-pokok materi mengenai pemberhentian ASN beserta contohnya. 1. Pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian ASN dengan hormat terjadi ketika ASN diberhentikan atas permintaan sendiri atau pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ASN yang memilih untuk pensiun akan mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak pensiun dan tunjangan pensiun. Contoh pemberhentian ASN dengan hormat adalah seorang pegawai yang mencapai usia pensiun yang telah ditentukan. 2. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Pemberhentian ASN juga dapat terjadi jika pegawai tersebut melanggar disiplin yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Pelanggaran disiplin dapat berupa penyalahgunaan wewenang, tidak mematuhi peraturan, atau melakukan tindakan korupsi. Contoh pemberhentian ASN karena pelanggaran disiplin adalah seorang pegawai yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana. 3. Pemberhentian karena kesehatan. Pemberhentian ASN juga dapat dilakukan jika pegawai mengalami masalah kesehatan yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberhentian semacam ini biasanya dilakukan jika kondisi kesehatan ASN tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan atau jika ada sertifikat ketidakmampuan dari dokter yang mengkonfirmasi kondisi tersebut. Contoh pemberhentian ASN karena kesehatan adalah seorang pegawai yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan permanen. 4. Pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat terjadi ketika ASN diberhentikan karena melanggar ketentuan hukum atau terlibat dalam tindakan yang merugikan negara. Pemberhentian semacam ini biasanya dilakukan sebagai tindakan hukuman terhadap ASN yang terlibat dalam kasus korupsi, penipuan, atau pelanggaran hukum serius lainnya. Contoh pemberhentian ASN dengan tidak hormat adalah seorang pegawai yang terlibat dalam penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penting untuk memahami proses pemberhentian ASN dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian tersebut. Dalam menjawab pertanyaan seputar pemberhentian ASN, perlu menjelaskan tiap pokok materi dengan contoh yang relevan. Dengan pemahaman yang baik mengenai pemberhentian ASN, calon pegawai dapat menghadapi ujian seleksi dengan lebih baik. 16. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN. Rangkuman materi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, salah satu materi yang harus dipahami adalah mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi aparatur sipil negara ASN. Jaminan ini merupakan hak yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap masa tua mereka. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai materi ini dilengkapi dengan contoh dari setiap pokok materi yang ada. 1. Pengertian jaminan pensiun ASN. Jaminan pensiun merupakan hak yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai pengganti penghasilan setelah mereka memasuki masa pensiun, sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka selama menjadi ASN.
Jaminan ini diatur dalam undang-undang dan regulasi yang berlaku. Contoh, seorang pegawai ASN yang bekerja selama 20 tahun di instansi pemerintah akan memiliki jaminan pensiun ketika memasuki usia pensiunnya. Jaminan ini akan memberikan penghasilan tetap setiap bulannya sehingga ia tetap bisa hidup layak meskipun tidak lagi bekerja. 2. Syarat dan ketentuan jaminan pensiun ASN. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang ASN dapat memperoleh jaminan pensiun. Beberapa syarat umumnya adalah usia pensiun minimal, masa kerja minimal, dan pembayaran iuran secara teratur selama bekerja. Contoh, seorang ASN diharuskan untuk menjadi pegawai pemerintah selama minimal 10 tahun untuk memenuhi syarat pensiun. Selain itu, mereka juga harus membayar iuran pensiun setiap bulan agar hak pensiun mereka dapat terpenuhi ketika memasuki masa pensiun. 3. Besaran jaminan pensiun ASN. Besaran jaminan pensiun ASN biasanya dihitung berdasarkan masa kerja yang telah dijalani dan besarnya gaji atau tunjangan yang diterima saat masih aktif bekerja. Besaran pensiun ini akan berbeda-beda sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh, seorang ASN yang memiliki masa kerja lebih lama dan menerima gaji atau tunjangan yang lebih tinggi saat bekerja akan mendapatkan jaminan pensiun yang lebih besar. Sebaliknya, ASN yang memiliki masa kerja dan gaji lebih rendah akan mendapatkan jaminan pensiun yang lebih kecil. 4. Jaminan hari tua ASN. Jaminan hari tua merupakan hak yang diberikan kepada ASN sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan mereka setelah tidak aktif bekerja. Jaminan ini memberikan penghasilan tetap setelah memasuki usia pensiun sebagai sumber dukungan finansial. Contoh, seorang ASN yang memasuki usia pensiun dapat memanfaatkan jaminan hari tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, dengan menggunakan penghasilan tersebut, ia dapat membayar biaya hidup, kesehatan, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam menjawab pertanyaan dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penting untuk memahami dengan baik materi mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN. Pengetahuan ini akan membantu calon pegawai pemerintah dalam memahami hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai ASN, serta pentingnya menabung dan mengelola keuangan dengan baik untuk mempersiapkan masa pensiun yang lebih baik. 17. Perlindungan ASN. Perlindungan ASN. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 untuk formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, tema yang diangkat adalah perlindungan ASN. Perlindungan ASN merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan hak-hak dan kepentingan para aparatur sipil negara ASN terjamin dan terlindungi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertama, perlindungan ASN meliputi perlindungan hukum. ASN memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, jika terjadi tindakan diskriminasi atau pelecehan terhadap ASN, mereka memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang dan meminta penegakan hukum. Selain itu, ASN juga memiliki hak untuk mendapatkan pengawasan dan perlindungan hukum terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pekerjaan sebagai abdi negara. Contoh perlindungan hukum bagi ASN adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan ASN terkait dengan hak-hak, kewajiban, penghargaan, sanksi, dan pengembangan karir. Jika suatu saat ASN mengalami tindakan diskriminasi atau pelecehan, mereka dapat melaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kedua, perlindungan ASN juga meliputi perlindungan keuangan. ASN memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan keuangan atau tindakan korupsi yang melibatkan ASN. Maka dari itu, pemerintah harus menjaga dan memastikan transparansi, akuntabilitas,
dan keadilan dalam pengelolaan keuangan ASN. Contoh perlindungan keuangan bagi ASN adalah pembayaran gaji yang tepat waktu dan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya sistem pengawasan dan audit internal yang efektif juga merupakan bentuk perlindungan keuangan bagi ASN. Misalnya, setiap kegiatan pengelolaan keuangan yang melibatkan ASN harus mengikuti prosedur yang jelas dan terdokumentasi agar terhindar dari penyalahgunaan dana atau tindakan korupsi. Ketiga, perlindungan ASN juga meliputi perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan. Sebagai abdi negara, ASN memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi ASN dari ancaman atau bahaya saat menjalankan tugas di lapangan. Contoh perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan ASN adalah adanya jaminan perlindungan saat bekerja di wilayah yang memiliki potensi konflik atau ancaman keamanan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan perlengkapan yang sesuai untuk melindungi ASN, seperti gudang senjata yang aman, alat pelindung diri, dan pendidikan tentang tindakan pengamanan yang perlu diambil. Selain itu, jika ASN mengalami kecelakaan kerja, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kesimpulan, perlindungan ASN menjadi sebuah hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Perlindungan ASN meliputi perlindungan hukum, perlindungan keuangan, dan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan. Pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai agar ASN dapat menjalankan tugas dengan aman, nyaman, dan efektif sesuai dengan peran mereka sebagai abdi negara. 18 cuti ASN. Rangkuman materi mengenai cuti ASN. Pengertian dan jenis cuti ASN. Cuti ASN merupakan hak yang dimiliki oleh aparatur sipil negara ASN untuk mengambil waktu istirahat dalam jangka waktu tertentu. Cuti ASN dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain, 1. Cuti tahunan, cuti yang diberikan bagi ASN sebagai hak istirahat setiap tahunnya. Jumlah hari cuti tahunan yang diperoleh ASN berbeda-beda tergantung masa kerja. Contoh, seorang ASN dengan masa kerja kurang dari 1 tahun akan diberikan 12 hari cuti tahunan. 2. Cuti sakit, cuti yang diberikan jika ASN dalam keadaan sakit dan memerlukan waktu istirahat untuk pemulihan. Untuk mendapatkan cuti sakit, ASN harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi sakit yang dialami. Contoh, seorang ASN yang terkena demam tinggi dan dinyatakan sakit oleh dokter akan mendapatkan cuti sakit. 3. Cuti melahirkan, cuti yang diberikan kepada ASN yang sedang hamil untuk melahirkan. Cuti melahirkan terdiri dari cuti sebelum melahirkan, prenatal, dan cuti setelah melahirkan postnatal. Contoh, seorang ASN perempuan yang hamil memperoleh cuti melahirkan selama 3 bulan, terdiri dari 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. 4. Cuti kehilangan anggota keluarga, cuti yang diberikan jika ASN kehilangan anggota keluarganya. Jumlah hari cuti tergantung pada hubungan kekeluargaan dengan yang meninggal. Contoh, seorang ASN yang kehilangan orang tua akan mendapatkan cuti kehilangan anggota keluarga selama 3 hari. 5. Cuti di luar tanggungan negara, cuti yang diberikan ASN untuk kepentingan pribadi di luar tanggungan negara. Cuti ini harus disetujui oleh atasan langsung dan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan. Contoh, seorang ASN ingin mengambil cuti untuk berlibur bersama keluarga selama 1 minggu di luar negeri. Cuti ini harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. Prosedur dan ketentuan cuti ASN. Untuk mengajukan cuti ASN, terdapat beberapa prosedur dan ketentuan yang harus diperhatikan, di antaranya, 1. Pengajuan cuti, ASN wajib mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung dengan menyertakan alasan dan jangka waktu cuti yang diinginkan. 2. Pembayaran cuti, selama masa cuti, ASN tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk cuti sakit, ASN akan menerima tunjangan sakit sesuai dengan persentase yang ditentukan. 3. Pengganti cuti. Jika seorang ASN mengambil cuti, ia harus menunjuk atau disiapkan pengganti yang akan mengisi tugas dan tanggung jawabnya selama masa cuti. 4. Pembatalan cuti. Jika terjadi situasi darurat atau kepentingan mendesak, cuti ASN dapat dibatalkan dengan persetujuan atasan langsung. 5. Pelanggaran cuti. ASN yang tidak melaksanakan ketentuan cuti yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh penggunaan cuti ASN misalnya seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama ingin mengambil cuti tahunan selama 5 hari. Ia harus mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung dengan menyertakan alasan dan jangka waktu cuti yang diinginkan. Jika permohonan tersebut disetujui, selama masa cuti ia akan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan, cuti ASN adalah hak yang dimiliki oleh aparatur sipil negara untuk mengambil waktu istirahat dalam jangka waktu tertentu. Setiap jenis cuti memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda-beda. Prosedur dan ketentuan terkait cuti ASN harus dipatuhi agar tercipta keteraturan dalam pemberian cuti. 19. Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN. Pengantar sistem informasi ASN aparatur sipil negara memainkan peran penting dalam pengelolaan kepegawaian di sektor pemerintahan. Dalam tulisan ini, kita akan mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan sistem informasi ASN, termasuk definisinya, tujuan, komponen, dan manfaatnya. Pengetahuan ini akan membantu kita dalam memahami pentingnya sistem informasi ASN dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi kepegawaian di pemerintahan. Pengertian sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah suatu sistem yang didesain untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan data dan informasi terkait dengan kepegawaian aparatur sipil negara. Sistem ini berperan sebagai pusat pengolahan data, yang mengintegrasikan informasi dari berbagai unit kerja dan memungkinkan akses ke informasi yang akurat dan terkini. Tujuan sistem informasi ASN. Tujuan utama dari sistem informasi ASN adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kepegawaian. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pengolahan data yang cepat dan akurat, memfasilitasi pelaporan dan analisis data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam nilai-nilai pelayanan publik. Komponen sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sebagai berikut. 1. Basis data. Komponen ini berperan sebagai penyimpanan utama semua informasi dan data kepegawaian ASN. Basis data harus terstruktur dengan baik, agar memudahkan akses dan pengolahan data. 2. Aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan khusus untuk sistem informasi ASN memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas, seperti penginputan data, pengolahan data, pelaporan, dan analisis data. 3. Jaringan. Jaringan komputer yang terhubung antara berbagai unit kerja di pemerintahan penting untuk memastikan aksesibilitas data yang lancar dan terkini. 4. Sumber daya manusia. Sistem informasi ASN hanya bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam hal penggunaan dan pengelolaan sistem ini. Pelatihan dan pemeliharaan keterampilan sumber daya manusia sangat penting. Manfaat sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN memberikan berbagai manfaat penting bagi pengelolaan kepegawaian di pemerintahan. Contoh manfaatnya adalah: 1. Pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Menggunakan sistem informasi ASN, proses penginputan dan pengolahan data kepegawaian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, menghemat waktu dan menghindari kesalahan manusia. 2. Pelaporan yang efisien. Sistem informasi ASN memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan terkait kepegawaian dengan cepat dan mudah. Hal ini memudahkan manajemen dalam membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. 3.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dengan adanya sistem informasi ASN, informasi kepegawaian dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi kepegawaian. 4. Analisis yang lebih baik, data yang terkumpul dalam sistem informasi ASN dapat diolah dan dianalisis secara lebih baik. Analisis ini dapat memberikan wawasan penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Kesimpulan, sistem informasi ASN memiliki peran penting dalam pengelolaan kepegawaian di pemerintahan. Dalam era digital, penerapan sistem informasi ASN menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi kepegawaian. Dengan pemahaman yang baik tentang definisi, tujuan, komponen, dan manfaatnya, kita dapat mengakui kontribusi sistem informasi ASN dalam membantu mencapai pelayanan publik yang prima dan transparan dalam proses administrasi kepegawaian. 20 Talenta, reformasi birokrasi, zona integritas talenta, reformasi birokrasi, dan zona integritas. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, salah satu jabatan yang ditawarkan adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Posisi ini memiliki penekanan penting dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, tema yang relevan untuk menjadi bahasan ujian seleksi adalah talenta, reformasi birokrasi, zona integritas. Dalam rangkuman materi ini, kita akan menjelaskan secara lengkap penjelasan mengenai kata kunci tersebut, disertai contoh dalam konteks bahasa Indonesia yang formal. Talenta adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki individu dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks kepegawaian, talenta merujuk pada kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang ada. Pemerintah sebagai pengelola sumber daya manusia harus mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan talenta yang ada dalam rantai birokrasi. Contoh pengaplikasian talenta dalam posisi analis sumber daya manusia adalah mampu mengelola program pelatihan dan pengembangan pegawai, melakukan penilaian kinerja secara adil, dan memastikan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan potensinya. Reformasi birokrasi adalah langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperbaiki dan mengubah sistem pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, menghilangkan korupsi, dan memperkuat kapasitas instansi pemerintah. Sebagai analis sumber daya manusia, seorang pegawai harus mampu mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi ini. Contoh kontribusi dalam reformasi birokrasi adalah dengan mempercepat proses rekrutmen pegawai baru, menyederhanakan prosedur administrasi, dan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Zona integritas adalah suatu area atau wilayah yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama antara struktural dan unsur masyarakat dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dari korupsi. Zona integritas melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menghentikan praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi. Sebagai analis sumber daya manusia, pegawai harus menjadi agen perubahan dan membangun zona integritas di lingkungan kerjanya. Contoh implementasi zona integritas adalah dengan merancang program pelatihan etika pemerintahan, mendorong partisipasi aktif dalam program konsultasi publik, dan melaporkan tindakan nepotisme atau korupsi. Dalam ujian seleksi, pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan talenta, reformasi birokrasi, dan zona integritas menjadi sangat penting dalam menentukan seorang analis sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah perlu menghadirkan pegawai yang mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif, mendukung reformasi birokrasi, dan membangun zona integritas yang kuat. Dengan demikian, pembahasan tentang talenta, reformasi birokrasi, dan zona integritas merupakan materi yang relevan untuk persiapan ujian seleksi bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. 21 Struktur kelembagaan tata laksana proses bisnis unit kerja instansi rangkuman materi,
Struktur kelembagaan tata laksana proses bisnis unit kerja instansi. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, salah satu formasi yang dibutuhkan adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai struktur, kelembagaan, tata laksana, proses bisnis unit kerja, dan instansi menjadi sangat penting bagi para calon peserta. Rangkuman materi ini akan menjelaskan secara lengkap mengenai setiap pokok materinya, termasuk contoh-contoh yang relevan. Struktur. Struktur merupakan bagian dari organisasi pemerintah yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di dalamnya. Dalam hal ini, struktur unit kerja dibagi menjadi beberapa bagian atau departemen yang saling terkait. Contohnya, unit kerja analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dapat terdiri dari bagian rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kinerja, dan administrasi kepegawaian. Kelembagaan mengacu pada lembaga atau instansi yang terlibat dalam unit kerja tersebut. Dalam konteks seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, kelembagaan yang terkait adalah instansi pemerintah yang mempekerjakan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Contoh kelembagaan yang relevan dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Badan Kepegawaian Negara. Tata laksana. Tata laksana melibatkan prosedur, peraturan, dan kebijakan yang mengatur operasional unit kerja tersebut. Tata laksana mencakup berbagai aspek seperti tata cara rekrutmen, pengelolaan absensi, prosedur administrasi kepegawaian, dan sebagainya. Contoh tata laksana yang bisa dibahas dalam seleksi penerimaan pegawai adalah tata cara pengajuan cuti, proses pelaporan kinerja pegawai, dan prosedur mutasi pegawai. Proses bisnis. Proses bisnis merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan unit kerja. Hal ini mencakup berbagai proses yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan, hingga implementasi langkah-langkah yang diperlukan. Dalam contoh analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, proses bisnis bisa meliputi penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengidentifikasian kebutuhan pelatihan, dan penilaian kinerja pegawai. Unit kerja. Instansi unit kerja atau instansi merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tujuan dan fungsi yang spesifik. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, unit kerja instansi tersebut akan mempekerjakan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Contoh unit kerja atau instansi yang relevan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Badan Kepegawaian Negara, atau Badan Kepegawaian Daerah. Dalam menjawab soal ujian seleksi, calon peserta diharapkan mampu memberikan penjelasan lengkap tentang setiap pokok materi, serta memberikan contoh-contoh yang relevan sesuai dengan konteks tugas analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. 22 kelembagaan ASN dan atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi. Rangkuman materi, kelembagaan ASN dan lembaga pengelola kepegawaian di Indonesia dalam penguatan efektivitas organisasi. Pendahuluan. Kelembagaan aparatur sipil negara ASN dan lembaga pengelola kepegawaian memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi di sektor pemerintahan. Dalam upaya penguatan efektivitas organisasi, terdapat beberapa pokok materi yang perlu dipahami, yaitu pembentukan kelembagaan ASN, fungsi dan tugas lembaga pengelola kepegawaian, serta peran unit kerja dalam mencapai efektivitas organisasi. Pokok materi 1, pembentukan kelembagaan ASN. Pemahaman tentang pembentukan kelembagaan ASN penting untuk mengetahui landasan hukum dan struktur organisasi ASN di Indonesia. Contoh dari pokok materi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menjadi landasan hukum utama dalam pembentukan dan pengelolaan ASN di Indonesia. Selain itu, juga perlu memahami struktur organisasi ASN yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan yang memiliki peran dan fungsi masing-masing.
Pokok materi 2, fungsi dan tugas lembaga pengelola kepegawaian. Pengetahuan tentang fungsi dan tugas lembaga pengelola kepegawaian menjadi penting dalam memahami peran lembaga tersebut dalam pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Contoh dari pokok materi ini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. BKN memiliki fungsi dalam pengembangan kebijakan kepegawaian, pembinaan ASN, serta pengelolaan data kepegawaian. Pokok materi 3, peran unit kerja dalam mencapai efektivitas organisasi. Pemahaman tentang peran unit kerja dalam mencapai efektivitas organisasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan ASN. Contoh dari pokok materi ini adalah peran unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi agar berjalan efektif dan efisien. Unit kerja yang baik dapat mengoptimalkan kinerja pegawai, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Penutup, dalam upaya penguatan efektivitas organisasi, pemahaman tentang kelembagaan ASN dan lembaga pengelola kepegawaian sangatlah penting. Penguasaan materi mengenai pembentukan kelembagaan ASN, fungsi dan tugas lembaga pengelola kepegawaian, serta peran unit kerja dalam mencapai efektivitas organisasi akan membantu calon pegawai pemerintah dalam menjalani seleksi tahun 2023. Dengan begitu, diharapkan calon pegawai tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan efektivitas organisasi pemerintahan di masa depan. 23. Proses penyusunan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur. Proses penyusunan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur. Rangkuman materi. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 bagi formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, tema yang diuji adalah proses penyusunan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur. Penyusunan kebijakan regulasi tersebut penting untuk mengatur dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah. Penjelasan lengkap. Proses penyusunan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur melibatkan beberapa tahapan penting. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan secara lengkap beserta contohnya sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Tahapan pertama dalam penyusunan kebijakan regulasi adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengelolaan SDM aparatur. Misalnya, instansi pemerintah mengalami kekurangan tenaga kerja pada bidang tertentu atau ada ketidakcocokan antara kualifikasi pegawai dengan tuntutan jabatan. 2. Analisis kebutuhan. Setelah masalah diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan. Dalam tahapan ini, pihak yang bertanggung jawab akan mengumpulkan data mengenai kebutuhan jumlah pegawai, kompetensi yang diperlukan, dan pelatihan yang harus disediakan. Contohnya, instansi pemerintah mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan jumlah pegawai dengan latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi. 3. Penelitian dan evaluasi. Tahapan ini melibatkan penelitian dan evaluasi terhadap kebijakan regulasi yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan regulasi yang berlaku saat ini serta mencari alternatif solusi yang lebih baik. Contohnya, pemerintah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kebijakan rekrutmen pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas calon pegawai yang direkrut. 4. Pembentukan kebijakan regulasi. Setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, tahapan ini mencakup pembentukan kebijakan regulasi baru atau perubahan pada kebijakan regulasi yang sudah ada. Dalam tahapan ini, pemerintah akan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait, seperti lembaga terkait, akademisi, dan masyarakat. Misalnya, pemerintah membentuk kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil baru yang memprioritaskan keahlian di bidang pengembangan aplikasi. 5. Implementasi kebijakan regulasi. Tahapan terakhir adalah implementasi kebijakan regulasi yang telah disusun. Pemerintah akan mengarahkan implementasi kebijakan regulasi tersebut melalui komunikasi yang efektif, pelatihan pegawai, dan pemantauan pelaksanaannya.
Contohnya, pemerintah meluncurkan program pelatihan untuk pegawai aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pelayanan publik. Kesimpulan, proses penyusunan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur melibatkan beberapa tahapan penting seperti identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penelitian dan evaluasi, pembentukan kebijakan regulasi, serta implementasi kebijakan regulasi tersebut. Dalam setiap tahapan, informasi dan masukan dari berbagai pihak terkait diambil untuk mencapai kebijakan regulasi yang optimal. Dengan melakukan proses ini, pengelolaan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah dapat dioptimalkan sehingga berdampak positif bagi kinerja dan pelayanan publik.